Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semua warga UNED Universitas Jember Kampus Bondowoso. Hari ini kita berbahagia, kita ketemu dua orang hebat dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kepakarannya masing-masing. Di sebelah paling kanan saya yang berbaju putih adalah Bapak Ismet Ali. Beliau adalah konsultan dan pakar tembakau. Sudah malang melintang di dunia pertambangan lebih dari 30 tahun dengan berbagai nuansa praktis maupun apapun yang nanti akan kita urai. Kira-kira bagaimana di pertembakauan. Sementara di sebelah saya adalah Profesor Muhammad Rondi. Beliau adalah dekan Faperta yang concern juga di pertembakauan, concern juga di masalah pertanian, dan kebetulan beliau adalah dekan pasti memiliki prodi yang terkait dengan itu, yaitu ada prodi ilmu pertanian perkebunan. Hari ini kita ingin membicarakan tembakau, sebuah komoditas yang seksi, komoditas yang fancy, di mana keunikannya menjadi problem mendasar di sini. Ada yang pro dan kontra, ada yang sepakat tidak sepakat. Bagaimana tembakau ini ke depan? Nah, hari ini kita ingin berbicara dengan dua narasumber kita. Selamat siang Pak Ismet, Selamat selamat siang, siang Pak. Prof. Rondi. Selamat siang. Kira-kira kalau kita ngomong tembakau kan seringkali orang membicarakan dengan kacamata yang hitam putih begitu Pak ya. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Dan hari ini terus bergulir. Sementara banyak orang mengatakan bahwa bisnis tembakau ini dying bisnis. Mati susah enggan, tapi hidup juga susah gitu kan. Si malakama, kira-kira kurang lebih demikian. Kira-kira melihat sebuah komoditas ini, karena seringkali komoditas ini dihubungkan dengan apa, industri hasil tembakau dihubungkan dengan yang namanya rokok. Tentu akan menjadi pro kontra yang demikian hebat. Sementara sebagai sebuah eh, pelaksanaan ustah tembakau akan membuat suasana hidup di dunia ini menjadi menarik karena itu adalah juga bagian Tuhan memberi karunia ke kita gitu. Akan jadi apapun itu tergantung manusianya. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Ismet Ali terkait dengan komunitas kita yang unik ini? Monggo, Pak. Baik. Ini memang pembicaraan yang mungkin panjang dan selalu menarik bagi orang-orang tembakau. Jadi, tembakau itu memang produk kontroversial. Kontroversial itu artinya ada hal positif maupun negatifnya. Biarlah orang-orang yang positif membelanya dan orang-orang negatif mengantinya. Gitu. Tetapi bagi kita yang cerdas, bahwa setiap produk yang ada di muka bumi itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Semua itu dengan izin Tuhan. Kalau dia tidak ada izin Tuhan, nggak jadi. Ya, jadi kalau kita, apalagi yang di daerah-daerah yang iklim agamanya sangat kuat, itu kita sadar bahwa takdir itu sudah dinyatakan bahwa oh dia ada. Sehingga bagaimana kita memperlakukannya dengan bijak? Tuhan juga memberikan kita pemikiran, memberikan kita akal, bagaimana melihat sesuatu yang sangat negatif bisa nggak menjadi normal dan menjadi positif. Nah, kalau dulu memang orang merokok atau menggunakan tembakau tidak menggunakan prosedur yang benar, tidak menanam tembakau dengan cara yang benar, maka memang yang kita dapat memang mudarat. Jadi pantas kalau orang-orang di sekitar kita mengatakan merokok itu lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Tapi ketika kita cerdas, maka kita akan tahu kapan kita boleh merokok, kapan kita tidak boleh merokok. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu kapan kita boleh merokok, kita mesti tahu bagaimana sih sebenarnya industri tembakau ini datangnya dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Nah, bisa nggak kita terlibat di situ? Atau kita hanya menjadi seorang yang consumer, terpaksa. Kalau terpaksa, maka industri yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas tembakau. Nah, jadi kalau menurut saya memang dengan kontroversial kita tidak bisa menghilangkan keduanya. Kita tetap harus menghargai keduanya, kemudian kita harus bersiasat bagaimana risiko ini diturunkan supaya manfaat itu bisa lebih banyak dari tanaman yang lain. Gitu, Pak.
Ya, Harus terima kasih Pak Ismet. Artinya standingnya jelas Pak. Pak Ismet sebagai konsultan dan ahli Iya. tembakau jelas. Tidak kemana-mana tapi di situ. Pro kontra dikelola dengan baik. Nah, kira-kira tadi ada kalimat yang menarik. Bagaimana tembakau ke depan menjadi sesuatu yang tidak sebagai wujud yang mudarat. Nah, kira-kira Prof. Rondi gimana ini membahasakan dalam bahasa ilmiah begitu, tembakau sebagai sebuah komoditas kontroversial. Silakan Prof. Rondi. Oke, baik, terima kasih Pak Adit ya. Terima kasih juga atas undangannya. Ini kali ketiga ya kami podcast di sini. Kemarin dengan tamu dari Jepang dulu pada saat memperkenalkan prodi di kampus Bondowoso. Hari ini kita masuk ke topik yang sangat seksi ya, yaitu terkait dengan tembakau. Kami ya di Fakultas Pertanian ya masih sama, visinya adalah bagaimana membuat fakultas ini ya memiliki reputasi internasional pada pertanian industrial berkelanjutan. Nah, salah satu dari poin penting dari pertanian industrial berkelanjutan adalah di situ ada segmen khusus atau komoditas khusus yang dibahas. Kami memiliki program studi ilmu pertanian perkebunan, di mana Universitas Jember ya ini ada core ya yang ada di daerah wilayah di Jember itu ada tembakau, ada kopi, ada kakao, ada tebu, dan ada eh, tembak tembakau, kopi, tebu, kakao, ada coklat ya di situ. Nah, khusus untuk tembakau ya dulu ya Kabupaten Jember dan sekitarnya itu menjadi sentral dari pengembangan tembakau. Meskipun sekarang ya itu juga masih sama ya. Jadi masih menjadi sentral dari pengembangan tembakau. Nah, terkait dengan isu tadi kontroversial itu, maka kita bagaimana mengarahkan komoditas tembakau itu seperti bagaimana konsumen itu menginginkannya. Dalam hal ini, apakah kandungan nikotinnya bisa diturunkan? Mungkin yang petani yang tidak memproduksi secara good agricultural practices itu bisa sesuai dengan itu. Jadi kami di Fakultas Pertanian itu ada ahli-ahli yang concern di sana. Nah, kami bekerja mungkin dengan industri, dengan konsultan juga, bagaimana cara menciptakan tembakau itu yang dia disukai oleh konsumen, tetapi low resiko. Kira-kira begitu, Pak Adit. Ya, terima kasih Prof. Rondi. Kira-kira ke depannya ada nggak peluang sama beliau punya lembaga, beliau punya pemekaran, sementara di satu sisi saat pemekaran akademik juga dimiliki oleh eh, lembaga Jember khususnya di pertanian. Nah, kira-kira ada sesuatu yang bisa positif ke depan bisa dimitra kerjakan ini kira-kira bagaimana? Rondi, ada nggak kira-kira yang Oke, baik ya. Terima kasih ya. Jadi kami di Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan ya, kami setiap tahun itu ada kurang lebih sekitar 70 mahasiswa begitu. Dan mahasiswa itu dia memiliki concern, memiliki interest pada berbagai macam komoditas. Salah satunya adalah tembakau ini. Maka kami juga punya concern ya, bagaimana anak-anak muda ini mereka bisa concern di tembakau untuk memproduksi tembakau yang tadi itu. Untuk kesehatan juga oke ya, terus resiko juga rendah, untuk diversifikasi ke produk yang lain juga oke. Nah, itu yang menjadi concern kami. Nah, dengan terkait dengan dunia usaha, dunia industri, tentu ya ada dari mahasiswa itu mungkin kami sudah menyediakan itu secara keilmuan di kampus. Kan tetapi di kampus saja itu tidak cukup, perlu ada kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, bagaimana masalah yang ada di dunia usaha, dunia industri, bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan itu. Bisa jadi kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri dengan kampus itu bisa menghasilkan sesuatu yang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Kira-kira itu. Oke, berarti artinya peluang Pak Ismet untuk bekerja sama terbuka ya. Ya, ini kan katakanlah 4 tidak cukup, 5 sempurna. Nah, itu yang 5 itu gimana? Pak Ismet kira-kira apa bisa ditawarkan ke dunia akademisi ini, dunia lembaga pendidikan tinggi khususnya? Iya. Nomor satu, kita tahu bahwa pertanian itu tanpa pendampingan itu semua digiring oleh pasar. Ya, ketika petani itu dan produknya digiring oleh pasar,
maka yang terjadi adalah kekacauan. Karena pasar itu kepentingan cuman hanya value added untuk dia. Nah, dia tidak berpikir lagi berapa production cost di tingkat petani, kualitas ya, tapi bagaimana keuntungan. Oleh sebab itu, kalau ada industri yang bisa bekerja sama dengan universitas seperti dengan UNED, maka anak-anak nanti yang ikut di PKL, di industri, dia mesti tahu bagaimana dia bisa menjadi pendamping kepada para petani ini. Kenapa? Para petani ini supaya dia tidak konflik dengan industri, maka outputnya itu kualitasnya harus sama dengan kebutuhan industri. Nah, yang bisa mengkomunikasikan ini tentunya orang-orang dari kampus. Anak-anak kita yang dari kampus yang mengerti mengenai teori sosial, ekonomi, ya, teori antropologi, termasuk bagaimana menghitung kalau orang keuangan misalnya apa namanya efisiensi teknis, efisiensi ekonomis gitu kan dari produk tembakau ini. Sehingga nanti dia cocok. Jangan sampai efisiensi teknisnya cocok dengan industri rokok, tetapi efisiensi ekonomisnya tidak tercapai. Nah, ini terjadi keributan. Akibatnya nanti katanya grade-nya nggak sama dengan yang dibeli oleh industri. Jadi kalau dari awal itu dibicarakan dan anak-anak kita yang kita bina nanti dengan melalui PKL atau pendampingan atau coaching, mentoring gitu ya, mereka di dalam GAP, mereka akan bisa mengkomunikasikan ini dengan petani. Pak, pupuknya harus seperti ini. Karena target dari industri rokok itu adalah tembakau yang mild, yang risikonya menjadi rendah. Makanya pupuknya ini tidak boleh sembarangan memakai urea yang lebih daripada 100 kilo per hektar, misalnya gitu. Jadi kita tahu, karena kembali lagi Pak, Pak Aditya bahwa tembakau ini produk refreshness, produk untuk menyegarkan. Ya, jadi kalau produk untuk menyegarkan, komposisinya kita mesti tahu dan itu harusnya mulai dari universitas. Ya, anak-anak kita nanti S1 yang universitas inilah yang bisa ngerti, yang bisa mengajarkan ke petani. Karena petaninya terlalu banyak. Sedangkan kalau pengajarnya tidak ada, ya sampai kapanpun terlalu jadi konflik terus dengan industri rokok. Oke, terima kasih. Mungkin ini terakhir. Podcast kita tidak panjang, tapi yang penting dihayati pemirsa nanti. Begini, kita lagi mengawali dari sebuah logika berpikir pesimistis, yaitu dying bisnis dan sebagainya. Nah, tapi saya melihat dua narasumber kita ini orang-orang yang optimis. Saya kepingin ada satu statement mengenai komoditas tembakau dari aspek yang Bapak miliki. Iya. Kira-kira apa, Pak? Keyakinan meyakinkan kepada pemirsa ini. Kalau saya statementnya fighting the best of life, ya. Jadi hidup kita mau di industri apapun, industri karet, industri kakao, semuanya itu tembakau itu kontroversial. Kakao kalau kita makan minum terlalu banyak juga bahaya. Gula kalau minum terlalu banyak bahaya. Tembakau juga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana the best of life ini adalah komposisi tembakau yang mesti kita konsumsi apa? Nikotinnya berapa? Kadar gulanya berapa gitu. Nah, kemudian apa pengaruhnya kalau itu terjadi pembakaran di tubuh? Nah, banyak industri itu tidak memberitahu, padahal tahu. Ya, harusnya kalau dia pelan-pelan kasih tahu, menurut anak-anak kita nanti yang kita ajarkan, apa akibatnya kalau tembakau itu terlalu banyak, kondisi kita kurang sehat. Nah, itu kita apa? Ya, sehingga sebenarnya jalan itu sudah ada, Pak. Jalan itu sudah ada dan nenek moyang kita dulu sampai 90 tahun merokok juga tetap sehat dan meninggalnya juga normal ya. Tapi sekarang lebih banyak yang orang kena stroke dengan kena kadar gula yang tinggi dan segala macam. Jadi the best of life itu maksud saya the best of life before we are dying itu adalah tanggung jawab dan urusan kita. Jadi Siap. saya yakin sebelum tembakau ini mati, untuk membuat tembakau ini baik itu masih tanggung jawab kita bersama. Oke, terima kasih Pak Ismet. Ini dari sisi dunia pengetahuan, karena Prof. Rondi di bidang pendidikan dan perguruan tinggi penuh dengan logika penelitian yang harus dijalankan dan sebagainya. Kira-kira peluang komoditas tembakau ini gimana dari aspek dan dari kacamata Prof. Rondi? Silakan. Bisnis tembakau ini kan memiliki value yang sangat besar sekali, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Nilainya sangat besar sekali. Cukai yang dihasilkan juga besar ya. Terkait dengan perkembangan bisnis ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Adit bahwa tembakau is like a dying business. Maka kita di perguruan tinggi itu perlu mencari inovasi-inovasi bagaimana tembakau itu dia memberikan manfaat yang besar
Jadi cara yang dilakukan adalah dengan ilmu, dengan teknologi, dengan inovasi. Hmm. Bagaimana tembakau itu bermanfaat, menurunkan resiko untuk konsumennya. Maka kami ya di universitas berkomitmen ya untuk mencari teknologi, menemukan ya inovasi-inovasi yang itu bisa bermanfaat untuk industri tembakau dengan dosen, dengan mahasiswa yang di situ berkomitmen untuk mengembangkan bagaimana industri tembakau itu bermanfaat, maka kita berkomitmen untuk menghidupkan ya atau menjaga kehidupan Jaga. industri tembakau ini. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Pemirsa, mungkin itu bincang kita dengan dua narasumber yang hebat hari ini, dan saya pikir tembakau akan tetap hidup, minimal di logo Untas Jember tetap ada daun tembakau. Jadi saya berharap tidak hanya di logo, tapi juga bagaimana kita membahasakan sebuah komoditas tembakau ini tidak hanya seksi, tapi juga mensejahterakan petaninya dan masyarakatnya dan juga negara kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.